marilah kita berdoa. Udah berapa hari sakit? Baru 1 hari nih. Satu lagi siapa tadi? Ajuan. Ajuan apa kabarnya? Oh, sakit juga. Udah berapa hari sakitnya? Hari ini juga. Makanya dari sini ke sana kalian jaga kesehatan ya, Nak. Sekarang kan lagi musim penyakit demam karena cuaca kita yang menentu. Ya, jaga kesehatan biar pembelajarannya pun berjalan lancar. Dan untuk sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita pertama dulu menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional. Biar memupuk rasa kita kepada lebih apalagi terhadap lagu nasional kita. Ya, silakan Nak. Translasi. Masih ingat apa itu translasi? Ya, siapa yang tahu tunjuk tangan? Ya, silakan. Translasi geometri yaitu yang menggeser setiap titik suatu objek atau blok dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Ada lagi? Pergeseran, Bu. Ya, bahasa simpelnya translasi sama dengan pergeseran. Itu bahasa simpelnya. Yang apa tadi jawaban kawannya juga paling udah tepat. Sifat-sifat translasi masih ingat? Coba tunjuk tangan yang lain. Coba bisa ya? 1. Setiap bangunan yang ditranslasikan tidak berubah bentuk dan ukurannya. 2. Bangunan yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Ya. Berarti sifatnya ada dua. Sekarang untuk refleksi. Sebelum masuk ke refleksi, prasyaratnya menggambar di titik koordinat. Masih ingat titik koordinat?
Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri refleksi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama, menganalisis sifat-sifat refleksi dengan benar. Yang kedua, membandingkan hasil transformasi geometri refleksi dengan benar. Yang ketiga, mendesain prosedur analisis transformasi refleksi dengan benar. Yang keempat juga mendesain transformasi refleksi dengan benar. Yang kelima sama transformasi refleksi dengan benar juga tujuan pembelajarannya. Selanjutnya inilah peta konsep kita. Transformasi kemarin sudah kita pelajari, sekarang masuk refleksi. Yang rotasi dan dilatasi untuk minggu-minggu selanjutnya. Kalau di refleksi ini dia nampak kan ada 4 kan? Pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, garis Y sama dengan X. Yang 4, garis Y sama dengan min X. Nah, selanjutnya kalian perhatikan dulu gambar di depan. Nampak semuanya? Gambar apa yang di depan? Gambar orang cermin. Ganteng? Jelas orang bercermin kan? Nampak? Yang kedua, gambar apa? Batik. Kertas kado, buku kado bisa. Apa lagi? Ambal bisa, ambal. Tempat tidur? Spray ya? Bisa. Apa lagi yang di depan menurut kalian ini gambar apa? Keluarkan pendapat kalian dulu. Kain, oke. Kado ya, oke. Karpet pun bisa. Ada wajib karpet seperti ini kan? Ada. Selanjutnya ini gambar apa? Desain baju, oke. Bisa desain baju. Desain rumah untuk apa? Dinding, keramik. Ya, bisa keramik. Tapi kalau gambarnya seperti ini terlalu rame keramiknya kan? Tapi untuk kamar mandi, dinding wall, apa yang bisa kan keramik? Ya, gambar apa lagi? Gambar batik, oke. Selanjutnya ini gambar apa? Kain bercak. Ando, oke. Untuk orang yang bercermin. Apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Apa yang bisa kalian lihat di sini? Yang kalian perhatikan. Istilahnya di situ apa yang bisa kalian perhatikan dulu? Yang ada di benak kalian coba bilang sama ibu dulu. Menurut kalian itu posisinya seperti apa? Dia bukan baliknya dari sebelah kanan ke atas, yang menjadi cermin itu sebelah kirinya. Sebelah kiri. Berlawanan. Berlawanan ya. Dia cerminnya posisinya di sebelah kanan. Di pencerminannya sebelah kiri. Selanjutnya apa lagi? Bentuk dan ukurannya sama. Ya, iya bentuk dan ukurannya sama. Ya, betul. Karena mungkin orang yang bercermin di depannya, yang bercermin laki-laki, yang di depannya wanita, nggak mungkin kan? Ya, berarti bentuknya tetap sama. Itu dah termasuk sifat-sifat pencerminan. Selanjutnya, ada ibu tulis lagi. Ini, yang pertama tadi. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Udah kita jawab tadi kan? Yang pertama tadi gambar apa? Yang kedua tadi? Kapal, bisa. Yang ketiga tadi? Gambar batik, motif batik, oke. Yang keempat tadi gambar apa? Kain bercak. Pertanyaan yang kedua, ini untuk kalian. Apakah kalian tahu cara membuat gambar tersebut? Ya, dengan cara seperti apa? Kalau untuk bakal, untuk kain, kita siapkan dulu kain putih. ya, berarti kita mempersiapkan kain polos putih. Gambar dasarnya ada berapa? Satu. Dari satu itulah nanti kalian buat pencerminannya, cerminkan
sehingga nanti berbentuk dia motif batik. Bisa batik, bisa wallpaper. Tadi ada yang bilang sebagian tadi wallpaper kan? Ya, sebagian tadi ada yang bilang apa? Bakal baju. Ya, kalau dia bakal baju tadi, dia dasarnya cuma satu. Itulah yang kalian cerminkan nanti terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan Y, garis Y sama dengan X. Yang kata konsep yang pertama tadi. Selanjutnya, bahannya apa yang kalian gunakan? Yang tadi, kalau batik tadi bahannya apa aja? Kain. Lagi? Ya, warna. Lagi? Kuas, oke. Apa lagi? Alat ukir. Ya, bisa. Bisa alat ukir. Dan selanjutnya, dengan yang Ibu jelaskan ini, kalian nanti paham karena Ibu melakukan pembelajaran PJBL, berarti kalian nanti harus menghasilkan produk. Ada produk kalian. Kalau udah melihat gambar ini kalian sudah paham, kan udah paham kalau menggambar kain itu untuk batik itu perlu nanti kainnya kain polos putih. Selanjutnya apa tadi? Warna. Gunting perlu nggak? Perlu. Kan? Apa lagi yang perlu? Kuas. Berarti kalau untuk proyek kita nanti kalian udah paham apa aja. Dan sekarang kita masuk untuk pembagian kelompok. Dan Ibu bagikan bahan ajar sama LKPD untuk menuntun kalian nanti, biar paham kalian nanti untuk mengerjakan soal proyek kita. Udah ada kelompok belajar matematika kita kan? Udah. Tutup dulu. Bagikan bahan ajar sama LKPD ya. Pari. Bincang Pari. Belakang kamu Ibu bagikan bahan ajar sama LKPD. Udah nampak di situ kan? Kalian buka dulu bahan ajar kita. Nampak semua bahan ajar kita di situ. Dan nanti Ibu jelaskan cara penyusunan LKPD kita. Yang gambar gedung. Gedung. Iya, gedung. Selanjutnya, di bawahnya gambar apa? Iya, danau. Kaitan kan?
Kita buka LKPD-nya. Dibaca semua bahan ajarnya ya. LKPD-nya di depan ini nanti, yang di depan kalian buat nama kelompoknya. Udah ada nama kelompok kalian kan? Ya. Di sini nama kalian, nama anggota. Ada yang 5, ada yang 4. Nih, buat di sini nama anggotanya. Selanjutnya, ini kalian baca petunjuknya. Petunjuk pengisian LKPD ada di depan, sampul depannya. Ada di sini petunjuknya. Ada 3 di sini kan? Bacalah LKPD berikut dengan cermat. Kalian baca. Ya. Yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompok dalam menentukan jawabannya. Yang ketiga, jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan dalam memahami LKPD ini, tanyakan pada guru dengan tepat secara maksimal terlebih dahulu. Dan selanjutnya, inilah proyek yang kalian kerjakan. Kalian di sini hanya menyusun dahulu. Selanjutnya proyeknya kita buat untuk minggu depan karena waktunya nggak cukup. Nah, ini langkah yang pertama pembuatan proyeknya. Buatlah gambar dasar. Kalian tadi kan sudah melihat batik yang di depan. Berapa tadi gambarnya? 4. Ada berapa tadi gambarnya? 4. Ada 4. Apa aja tadi gambarnya? Nih, banyak macamnya kan? Ya. Kalian berpikir apa yang mau kalian buat? Per kelompok itu beda-beda gambarnya. Jangan sama. Ya, per kelompok itu beda-beda gambarnya. Jangan ada satu yang sama. Kalian buat dan sketsa dulu. Apa yang mau kalian buat? Gambar apa? Gambar bunga bisa. Tapi dia terhadap sumbu dalam titik koordinat ya, sumbu X dan sumbu Y. Kita belum membuat seperti ini, hanya dasarnya. Dan selanjutnya, cerminkan kalau sudah dapat nanti gambar dasarnya,
Kalian buat siapa namanya, apa kegiatannya, apa tugasnya, waktunya berapa menit. Jadi kita ini nih, ada Hidayatullah nih. Nih, buat kita poinnya berapa menit waktunya? Yang menyediakan bahan kan berapa menit kira-kira? Ya, untuk ini tadi yang kedua, untuk membuat sketsanya berapa menit waktunya? Siapa buat sketsa tadi? Coba kita diskusikan. Berarti ada berapa gambar ya? 4. Ada 4 sama sketsanya. Buat yang lain masing-masing. Tugasnya tulis juga ya. Kalian rancangan proyek kalian udah siap semua kan? Udah. Yang pertama menyusun tugas kelompok udah semua? Udah. Udah ada masing-masing kawan kita apa yang dikerjakannya? Ada udah kan? Udah ada nama, udah ada tugasnya. Jadwal pelaksanaan proyeknya udah ada? Udah. Berapa menit di situ? Waktunya kalian buat? Menyiapkan bahan 10 menit. Totalnya, kelompok 2 totalnya berapa menit? 30. 30 menit. Kelompok 4 totalnya berapa menit? 32 menit. Selanjutnya kelompok 3 berapa menit? 25 menit. 25 menit. Kelompok 1 35 menit. Beda-beda ya. Dan nggak masalah untuk waktunya. Hasil proyek yang dikerjakan untuk desainnya udah siap? Udah siap desainnya? Udah. Yang untuk sumbu X udah siap? Sumbu Y-nya udah siap? Sumbu Y-nya udah siap? Udah. Berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4 rancangan proyeknya sudah siap. Itulah besok yang kalian tuangkan. Besok untuk minggu depan kalian tuangkan di kertas karton. Itulah yang kalian tuangkan di kertas karton hasil proyek kalian. Dari desain awalnya sampai pencerminannya. Berapa kali pencerminan? Berapa kali pencerminan? Ya, ada 3 kali pencerminan untuk tugas. Tugasnya ada 3 kali pencerminan. Kalian tuangkan besok di kertas karton. Selanjutnya itu yang kita presentasikan untuk minggu depan. Itu yang kita presentasikan untuk minggu depan. Selanjutnya, kalau dari yang kalian kerjakan LKPD tadi udah kalian baca bahan ajarnya, kesimpulan yang bisa kalian ambil apa? Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Ya, jaraknya sama. Ada lagi yang bisa buat kesimpulannya? Ya, silakan nomor 1. Garis yang menghubung titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Ya, garisnya tegak lurus. Ada lagi yang bisa? Ya, apa itu? Garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Ya, berarti dia saling sejajar. Berarti paham udah kan? Udah semua paham dan apa itu refleksi yang kalian kerjakan tadi? Paham. Tugasnya jangan lupa minggu depan. Ya, minggu depan tugas kalian jangan lupa. Ya, Bu. Apa tugas kalian, tanggung jawab kalian harus kalian kerjakan. Iya, Bu. Minggu depan nanti kita bahas ya. Saya presentasikan. Jadi sebagus mungkin kalian buat proyeknya.
Dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin, refleksi disimpulkan dengan MA dengan A merupakan sumber cermin. Itulah refleksi. Selanjutnya, sifat-sifat refleksi yang kalian rangkum tadi. Ini dia. Yang kalian baca tadi ini dia kan? Ya, Yang kalian ambil kesimpulan dari kalian tadi ini dia. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis-garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus dengan cermin. Siapa tadi yang punya pendapat itu tadi? Kelompok 1 ya? Ya. Yang terakhir, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Yang dibilang dari kelompok 3. Selanjutnya, ini dia rumusnya. Sebenarnya yang kalian buat tadi hanya dugaan-dugaan. Sebenarnya inilah dia rumus dari pencerminan. Ini rumus pencerminan. Tanpa kalian duga-duga, bisa kalian gunakan rumusnya. Ini rumus pencerminan. Refleksi terhadap sumbu X. Berarti dia rumusnya menjadi X, min Y. Tanpa menduga, inilah buat rumusnya langsung. X, min Y. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Berarti dia nanti bayangannya min Y, min X, Y. Yang ketiga, terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya Y sama Y, X. Yang keempat, terhadap garis Y min Y, min X. Berarti nanti di rumah kalau kalian kesulitan untuk menggambarnya, pakai rumus ini. Ya, ini dia rumusnya ya. Pakai rumus ini. Kan ada di bahan ajar tadi. Dah. Selanjutnya, udah dirangkum. Berarti ibu kasih dulu semuanya. Dah. Selanjutnya, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yang ibu tegaskan lagi sama kalian, proyek kalian persiapan bahan-bahannya jangan lupa untuk minggu depan. Jangan ada alasan ketinggalan. Karena di situ sudah ada nama masing-masing dengan tugas masing-masing. Ada tadi kan perencanaan kalian kan? Jadi minggu depan kita kerjakan proyek kita sebentar di sini, sekitar berapa menit, baru kita presentasekan. Masih refleksi ya? Kita membuat proyek. Tadi di sini udah ada gambar bunga, ada trapesium, ada bangun datar, nggak masalah. Yang penting gambarnya berbeda. Minggu depan kalian bawa bahan-bahannya, kita kerjakan di sini, kita buat proyeknya setiap kelompok beda-beda, baru presentase. Ya? Semuanya presentase, karena kita cuma 4 kelompok. Satu kelompok nanti ibu kasih waktunya 10 menit. Satu kelompok nanti untuk presentase ibu kasih 10 menit. Yang lain nanti menanggapi. Ya? Ingat, minggu depan kita masih refleksi, tapi untuk proyek. Paham? Paham. Banyak belajar di rumah lagi ya? Ya. Saya udah dapat semuanya, bayangannya pun udah dapat semuanya. Tinggal memindahkan ke kertas kartonnya lagi untuk membuat proyek kita. Dan sebelum ibu akhiri, posisinya nggak apa-apa seperti ini aja. Ketua kelas kita pimpin doa dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bismillah.